Salam. Majelis GKJ Cimahi dengan penuh sukacita mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat mengikuti ibadah secara online ataupun ibadah bersama keluarga di rumah masing-masing. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita mendapat berkat-Nya melalui ibadah ini. Beberapa warta jemaat yang kiranya perlu disampaikan. Yang pertama, pengumpulan persembahan. Pengumpulan persembahan kebaktian bisa dilaksanakan dengan cara yang pertama, ditransfer melalui Bank BRI unit Pasar Atas Cimahi dengan nomor rekening 412001794753 atas nama Gereja Kristen Jawa Cimahi. Yang kedua, melalui ketua wilayah atau anggota majelis yang berada di masing-masing wilayah. Mohon perhatiannya. Yang berikutnya, lereh dan peneguhan majelis. Pada kebaktian hari ini, Minggu 10 Oktober tahun 2021, akan dilayankan lereh dan peneguhan anggota majelis. Nama-nama anggota majelis yang akan lereh adalah sebagai berikut. Yang pertama, Penatua Sumiasi. Yang kedua, Penatua Lord Yohanes Sudarno. Yang ketiga, Diaken Woro Reni. Yang keempat, Diaken Sam Kaleb Sumendap. Yang kelima, Diaken Murianto. Yang keenam, Penatua Sumario Sumarjo. Sedangkan calon anggota majelis periode tahun 2021 sampai dengan 2024 yang akan diteguhkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, Bapak Richard Yabe Sudarno sebagai Penatua. Yang kedua, Bapak Aris Kris Harnoto sebagai Diaken. Yang ketiga, Bapak Sam Kaleb Sumendap sebagai Penatua. Yang keempat, Bapak Tri Kristianto sebagai Diaken. Yang kelima, Bapak Sihadi sebagai Diaken. Mohon perhatiannya. Jemaat, kami undang untuk berdiri. Kita awali ibadah kita dengan bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 17, bait yang pertama. Tuhan Allah hadir. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita kuduskan ibadah kita pada hari ini dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Umat dipersilakan duduk kembali. Mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 451, bila Yesus berada di tengah keluarga. Bahagia
pengakuan dosa. Saudara-saudara, saat ini kita diajak untuk mengakui dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Firman Tuhan dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40 menjadi dasar dalam pengakuan dosa. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jemaat, marilah kita berdoa secara pribadi. Tuhan, tolonglah dan ampunilah kami, mampukan kami agar hidup kami berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat menyanyikan Kidung Jemaat 467 bait yang pertama, Tuhanku bila hati kawanku. Sabda kekuatan dari Tuhan, jemaat dipersilakan berdiri. Terimalah sabda kekuatan dari Tuhan yang diambil dari Amsal 19 ayatnya yang ke-20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Demikianlah sabda kekuatan dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat menyanyikan nyanyian kesanggupan dari PKJ 286 bait yang pertama sampai yang ketiga, Keluarga yang Damai.
dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan untuk hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Allah untuk kasih berkat penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Sehingga pada kesempatan hari yang indah ini, kami dapat kembali berkumpul bersama keluarga kami untuk beribadah. Terlebih di minggu kedua bulan keluarga ini, kami keluarga lepas keluarga diajak untuk dapat berani. Dan tidak hanya itu, mau merangkul dan menerima di tengah kelemahan keterbatasan. Bahkan saat kami mau berani, akui dan juga mau merangkul dan menerima keluarga ataupun rekan sahabat kami yang sudah melukai hidup kami, butuh pengorbanan. Akan tapi firman Tuhan yang memampukan kami, dan sabdamu lah yang menuntun kami. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan sabda-Mu hari ini, sehingga kami diberikan berkat, kemuliaan oleh Tuhan. Dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Inilah sabda Tuhan yang terambil di dalam Mazmur pasal yang ke-32, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11. Sabda Tuhan terambil di dalam Mazmur pasal yang ke-32, ayat pertama sampai dengan yang ke-11. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi Engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, ia tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku. Terhadap kesesakan Engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku, sehingga aku luput dan bersorak. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kutempuh, kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-soraklah, hai orang-orang jujur. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, menghayatinya untuk memuliakan Kristus dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Shalom Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Minggu kedua di bulan Oktober ini, saat kita memasuki minggu kedua juga di bulan keluarga, tema kita luar biasa, berani, akui, dan terima. Ada suatu proses kalau kita lihat di dalam tema ini, untuk dapat berani, akui, dan terima. Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, luka adalah sebuah kondisi pada tubuh kita yang mengalami cedera, pecah, lecet, dan seterusnya. Oleh sebab itu, kondisi luka itu berarti apa? Menyakitkan. Dan ketika seseorang mendengar kata menyakitkan dari sebuah luka, pastilah membuat orang itu merasa takut ataupun ngeri gitu ya. Untuk apa ada luka kan gitu. Kalau lukanya kecil mungkin gitu ya, kegores sedikit gitu, itu mungkin bisa cepat hilang meskipun terasa perih dan bekasnya tidak ada.
Akan tetapi jikalau lukanya itu cukup besar dan dalam, gitu, maka apa? Butuh proses, butuh waktu untuk dapat menghilangkan. Bahkan mungkin tidak bisa hilang juga, ada bekas, gitu ya. Contohnya apa? Mungkin ibu-ibu yang melakukan operasi sesar. Lihat, meskipun teknologi saat ini sudah semakin baik gitu ya, pasti akan luka itu kan lebih kecil. Akan tetapi bagian dulu gitu ya, atau mungkin juga saat ini sama, pasti akan ada luka, ada bekasnya, gitu kan? Ada bekas tanda, entah itu garis kecil atau besar gitu ya. Ya, itu luka di dalam tubuh dalam artian yang nampak. Akan tetapi di dalam kehidupan kita, khususnya di bulan keluarga saat ini, banyak kali luka-luka justru yang tidak nampak. Contohnya apa? Ya luka batin, kekecewaan, dilukai dalam artian ucapan, gitu ya. Nampak tidak? Oh tidak. Sehingga apa? Penanganannya pun pasti berbeda. Apa itu? Kalau luka di dalam tubuh atau fisik gitu ya, pakai betadine atau obat merah atau apapun itu salep untuk dapat mengobati. Lalu bagaimana dengan luka batin ini? Luka hati kita. Metodenya apa? Kan gitu ya. Apa yang harus dilakukan? Tema kita saat ini, pertama berani dulu. Berani untuk apa? Mau membuka. Ya. Karena apa? Kalau misalnya tidak dibuka bisa infeksi itu. Semakin parah nanti. Bisa diamputasi kan gitu ya. Maka apa? Ayo berani dulu dibuka. Meskipun begitu perih akan tetapi apa itu dibersihkan. Contohnya apa? Bacaan kita. Kalau kita lihat ayat 5, dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Ini dia ibu bapak, menjadi turning point. Yuk, dosaku kuberitahukan kepadamu, itu pasti butuh pengorbanan. Itu yang sama saya sampaikan tadi. Buka itu harus kalau sudah benana ataupun infeksi gitu ya, itu harus dibersihkan dengan cara apa? Dibuka, dikorek dan bersihkan dengan alkohol atau water yang bagus untuk membersihkan itu. Dan itu pasti luar biasa rasanya. Sama seperti kita mau mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Ada keberanian dalam diri. Dan tidak hanya itu, ini dilanjutkan kalau kita lihat di dalam bacaan kita tadi. Dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Ya, inilah juga dalam kehidupan keluarga. Ayo bersama-sama, meskipun kita tahu ada konsekuensi. Istri atau suami, orang tua atau anak-anak, kakak adik kita mungkin akan marah besar, akan kecewa luar biasa. Akan tetapi sama seperti pemazmur, saat diawali dengan penyerahan diri kepada Tuhan, dengan berdoa kepada Allah, minta tuntunan Roh Kudus, kita dapat share bersama. Untuk apa? Untuk pemulihan di dalamnya kuasa Tuhan akan nyata. Dan tidak hanya itu, akui. Sama seperti tema kita. Pada saat kita sudah berani, kita akui. Mengapa demikian? Banyak dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga, sulit untuk mengatakan apa? Minta maaf. Ini yang terjadi. Gengsi kita untuk mengatakan kita meminta ampun ataupun minta maaf, entah itu kepada suami atau istri. I'm sorry. Ini kesalahanku. Gitu. Yang sering terjadi adalah apa? Menunjukkan. Habis kamu yang salah, habis papa yang salah, habis mama yang salah, habis anak-anak kita yang salah. Ini yang terjadi, gitu kan? Kita sulit untuk dapat mengakui, ya ini kesalahan kami sebagai orang tua. Ini dia ibu bapak saudara yang kasih Tuhan Kristus bagian yang kedua. Sama pada saat kita mau mengakui segala sesuatunya akan penyertaan Tuhan, maka apa? Kita diajak untuk terus merangkul. Justru jangan ditinggalkan.
Yang kadang bahkan sering terjadi adalah pada saat dia sudah berani untuk membongkar aibnya, membongkar semua, memberikan penjelasan mengenai kesalahannya, bahkan mengakuinya, siap untuk dimarahi gitu ya. Apa yang terjadi? Justru tidak dirangkul. Ya udah, betul kan kata saya? Berarti apa? Kita putus. Nah, kan ini yang terjadi. Kita tidak kembali merangkul. Mengapa demikian? Orang untuk mengakui kesalahan pelanggarannya itu luar biasa, Ibu Bapak. Harus ada pengorbanan dalam dirinya. Dia harus memendamkan egonya. Bahkan maaf kata, memendamkan malunya. Untuk apa? Mau berani dan mengakui. Oleh sebab itu, ayo kita rangkul dia. Terima. Maka apa? Sapaan firman Tuhan hari ini luar biasa. Kalau kita lihat, bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. Nah, di sini dia untuk kita dapat menerima dan merangkulnya. Sehingga minggu kedua di bulan keluarga ini ada pengorbanan. Nah, begitu juga dengan ibadah kita hari ini. Saat kita juga akan menyaksikan nanti majelis-majelis penatua diakan yang akan meletakkan jabatan mereka, luar biasa perjalanan pelayanan mereka selama 6 tahun, karena ada dua periode, di tengah-tengah pandemik berjuang bersama. Dan ini juga sama dengan majelis penatua diakan yang sebentar lagi akan diteguhkan. Terlebih ada juga yang masih baru belajar menjadi majelis ataupun baru diteguhkan saat ini. Maka apa? Ayo terima, rangkul, bekerja sama. Dan inilah semangat dari GKJ, kolektif, kolegial, kita bersama untuk dapat apa? Ya, dengan penuh sukacita menyambut, baik menyambut mereka yang sudah menyelesaikan tugas sebagai penatua diaken maupun yang akan diteguhkan nanti. Menyambut penuh dengan sukacita. Selamat berefleksi. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, persoalan yang kita hadapi takkan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti.
Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita bangkit berdiri dan bersama dengan gereja Tuhan yang senantiasa disertainya mengakui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu dalam doa, masuk ke dalam doa syukur dan syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah dalam kerajaan sorga yang mulia, untuk kami dapat berani mengakui akan segala hal, bahkan pelanggaran hidup kami pribadi lepas pribadi, butuh pengorbanan. Pada saat kami sudah mau melakukan itu semua, mampukan kami sebagai orang-orang yang mungkin telah disakiti, dilukai, untuk kami dapat kembali merangkul, menerima, untuk kembali dapat berjalan bersama, saling bergandengan tangan. Dan inilah juga ya Allah, di bulan keluarga ini, tidak lepas kami, keluarga lepas keluarga, baik mereka keluarga muda, parubaya, ataupun keluarga-keluarga yang sudah puluhan tahun membina, membangun rumah tangga. Ada banyak hal yang mungkin tidak diketahui, entah itu sebagai suami, istri, anak-anak, orang tua, kakak ataupun adik, yang kadang bahkan sering melukai hati mereka. Oleh sebab itu ya Allah, di bulan keluarga ini kami ingin kembali merangkul kehidupan kami, merangkul kehidupan sukacita bersama dengan Tuhan kembali. Sehingga jikalau ada keluarga-keluarga yang saat ini sedang mengalami krisis, baik itu krisis iman, krisis kepercayaan, krisis ekonomi, krisis relasi di dalamnya, kami berdoa ada kuasa Tuhan yang kembali memulihkan, ada kuasa Tuhan yang kembali memberikan semangat untuk kami dapat kembali bergandengan tangan, melihat karya Allah di dalam kehidupan keluarga lepas keluarga. Dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, sebagai ungkapan syukur kepada Allah yang penuh kasih, marilah kita memberikan yang terbaik bagi Dia dalam persembahan, sebagaimana tertulis di dalam Mazmur 139 ayat ke-14 yang demikian. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Untuk mengiringi persembahan, marilah kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 393 bait pertama. Tuhan betapa banyaknya. Jemaat kami undang untuk berdiri, kita akan berdoa persembahan di
diakhiri dengan doa Bapa kami. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Bapa yang di dalam surga, kami mohon kepadamu, kiranya Engkau sudi menerima persembahan yang diserahkan oleh anak-anak-Mu, dan berkatilah agar persembahan ini dipergunakan untuk pengabdian kepadamu dan perluasan kerajaan-Mu di dunia ini. Hati kami pun saat ini kami abadikan kepadamu, supaya dengar-dengaran yang akan kami terima dari firman-Mu yang telah Engkau taburkan melalui Bapak Pendeta Setiawan Hartanto, biarlah kekuasaan Tuhan menguasai kami, dan kuasailah dia ya Tuhan, Bapak Setiawan Hartanto, di dalam penyampaian firman-Nya. Kiranya Tuhan juga menyertai kehidupan keluarganya, biarlah pelayanannya senantiasa ada di tengah-tengah kehidupannya, agar langkah kehidupan kami turut dengan firman-Mu selalu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Umat dipersilakan duduk kembali. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai yang telah diberitakan di dalam warta gereja, pada kesempatan ibadah saat ini, ada saudara-saudara kita yang telah berakhir masa jabatannya sebagai penatua dan diaken. Dan ada saudara-saudara kita yang akan diteguhkan sebagai penatua dan diaken. Sehingga dalam kebaktian ini akan dilayankan pelepasan bagi yang telah berakhir masa jabatannya. Dan karena sampai saat ini tidak ada keberatan yang sah yang disampaikan kepada majelis gereja, maka akan dilayankan peneguhan penatua diaken yang baru. Gereja merupakan kehidupan bersama religius yang berpusat pada Tuhan Yesus Kristus. Sebagai kehidupan bersama, gereja memiliki dua sisi kepemimpinan, yaitu yang A, sisi ilahi, gereja dipimpin oleh Allah melalui bekerjanya Roh Kudus dengan Alkitab sebagai alatnya. B, sisi manusiawi, gereja dipimpin oleh manusia atas kehendak Allah. Oleh karenanya, Tuhan berkenan memanggil para pelayan khususnya di dalam jabatan gerejawi, yaitu penatua, pendeta, dan diaken. Secara umum tugas penatua dan diaken adalah bersama-sama pendeta menjadi penanggung jawab segala kegiatan gereja, baik di bidang pemberitaan Injil, pemeliharaan iman warga gereja, maupun bidang organisasi gereja. Adapun tugas utama penatua adalah melaksanakan pemerintahan gereja, sedangkan tugas utama diaken adalah memelihara kehidupan jasmani warga gereja serta melaksanakan pelayanan kepada masyarakat secara umum. Oleh sebab itu, saudara-saudara penatua dan diaken yang akan mengakhiri masa jabatannya dipersilakan untuk bangkit berdiri, yaitu yang pertama, Ibu Penatua Sumyasi. Yang kedua, Bapak Penatua Lord Johannes Sudarno. Ketiga, Ibu Diaken Woro Reni. Keempat, Bapak Diaken Sam Kaleb Sumendap. Kelima, Bapak Diaken Muryanto. Dan yang keenam, Bapak Penatua Sumaryo Sumarjo. Saya undang untuk maju ke depan. Yang pertama, Ibu Penatua Sumyasi. Kedua, Bapak Penatua Sumaryo Sumarjo. Ketiga, Ibu Diaken Woro Reni. Yang keempat, Bapak Diaken Sam Kaleb Sumendap. Yang kelima, Bapak Penatua Lord Johannes Sudarno. Pada kesempatan saat ini, Bapak Diaken Muryanto tidak bisa ikut dalam peletakan jabatan sebagai majelis.
Menurut peraturan gereja, masa jabatan saudara-saudara sebagai penatua dan diaken sudah berakhir. Oleh sebab itu, dengan ini saya nyatakan secara resmi, saudara telah mengakhiri jabatan saudara sebagai penatua dan diaken. Jemaat mengucapkan terima kasih kepada saudara yang telah melakukan pelayanan selama ini. Majelis gereja mengucapkan terima kasih kepada saudara yang telah bekerja sama dalam pelayanan di GKJ Cimahi. Meskipun saudara tidak lagi memangku jabatan sebagai penatua dan diaken, diharapkan saudara tetap senantiasa giat dalam pelayanan untuk gereja Tuhan di GKJ Cimahi. Karena kita tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kita tidaklah sia-sia. Saya sebagai gembala akan mengambil ataupun meletakkan stola yang ibu bapak pakai sebagai lambang terkait dengan peletakan jabatan ibu bapak sebagai penatua dan diaken. Dan Ketua Majelis, Bapak Penatua Joko Triwahono akan menyerahkan surat keputusan majelis atas diletakkan jabatan ibu bapak saudara sebagai penatua dan diaken. Kami persilakan. Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, terima kasih untuk kasih karya pelayanan selama ini di Kemajelisan GKJ Cimahi. Oleh sebab itu, Ibu Bapak, monggo menghadap ke jemaat. Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, inilah rekan-rekan kita yang penuh dengan sukacita telah melaksanakan tugas pelayanan di Kemajelisan sebagai penatua dan diaken. Mengucap syukur dan untuk kebersamaan kita, Ibu Bapak akan kembali ke tempat duduk masing-masing dan karya pelayanan terus akan kita rasakan di dalam kehidupan bersama. Kita beri aplaus untuk rekan-rekan kita. Tuhan Yesus memberkati. Monggo, silakan duduk kembali. Umat, kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 363, bagi Yesus kuserahkan. Saudara-saudara yang akan diteguhkan ke dalam jabatan gerejawi sebagai penatua dan diaken dipersilakan untuk maju ke depan. Yang pertama, Bapak Sihadi sebagai jabatan gerejawi diaken.
Bapak Sam Caleb Semendap sebagai jabatan gerejawi penatua. Bapak Aris Krisarnoto sebagai jabatan gerejawi diaken. Bapak Tri Kristianto sebagai jabatan gerejawi diaken. Dan Bapak Richard Yabes Sudarno sebagai jabatan gerejawi penatua. Agar jemaat menyaksikan bahwa saudara-saudara bersedia melaksanakan tugas sebagai penatua dan diaken, saudara dipersilakan menjawab pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apakah saudara percaya bahwa Allah memanggil saudara melalui gerejanya ke dalam jabatan sebagai penatua dan diaken? Kedua, apakah saudara mengakui bahwa Tuhan Yesus Kristus, Raja Gereja, menuntun tanggung jawab saudara sebagai penatua dan diaken agar hidup dan pelayanan saudara menjadikan gereja dapat berfungsi dalam karya penyelamatan Allah? Ketiga, apakah saudara bersedia melaksanakan tugas penatua dan diaken dengan sungguh-sungguh berdasarkan Alkitab, pokok-pokok ajaran gereja, GKJ, serta tata gereja dan tata laksana GKJ? Keempat, apakah saudara bersedia bekerja sama dengan pejabat gerejawi lainnya? Kelima, apakah saudara bersedia bekerja sama dengan masyarakat dalam kebersamaan dan saling menghormati untuk mewujudkan kedamaian serta kesejahteraan bersama? Dan yang keenam, apakah saudara bersedia menerima segala bentuk penggembalaan berdasarkan Alkitab? Bagaimana jawab Bapak Sihadi? Ya, dengan segenap hati. Bagaimana jawab Bapak Sam Caleb Semendap? Ya, dengan segenap hati. Bagaimana jawab Bapak Aris Krisharnoto? Ya, dengan segenap hati. Bagaimana jawab Bapak Tri Kristianto? Ya, dengan segenap hati. Bagaimana jawab Bapak Richard Yabes Sudarno? Ya, dengan segenap hati. Biarlah ia tetap ia kasih dan penyertaan Tuhan akan memampukan dan meneguhkan Bapak-Bapak saudara sekalian. Umat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan melayankan berkat untuk penatu dan diaken. Tuhan Allah yang Maha Kasih memberkati saudara dalam melaksanakan tugas mulia ini. Ia akan memulai pekerjaan yang baik, akan meneruskannya sampai pada akhirnya, akan memampukan, menguduskan, dan menguatkan saudara-saudara sebagai penatua dan diaken. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah yang memampukan saudara-saudara kami sebagai penatua dan diaken, Bapak Diaken Sihadi, Bapak Penatua Sam Caleb Semendap, Bapak Diaken Aris Krisarnoto, Bapak Diaken Tri Kristianto, dan Bapak Penatua Richard Yabes Sudarno, dalam kehidupan pribadi mereka, dalam kehidupan keluarga mereka, dan dalam kehidupan pekerjaan mereka, damai sejahtera berkat Tuhan selalu melingkupi, dan keluarga-keluarga yang menyertai mendampingi, istri-istri, anak-anak, keluarga besar, biar ada berkat penyertaan Tuhan dirasakan dalam kehidupan mereka. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Umat dipersilakan duduk kembali. Dan sebagai lambang kehidupan sebagai penatua dan diaken, dalam kesempatan saat ini saya akan mengalungkan stola sebagai jabatan gerejawi penatua dan diaken. Dan majelis gereja akan menyerahkan surat keputusan Bapak-bapak sebagai penatua dan diaken serta
petunjuk pelaksanaan dalam pelayanan di GKJ Cimahi. Kami persilakan Bapak Penatua Joko Triwahono sebagai Ketua Majelis akan menyerahkannya. Ibu bapak saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, para penatua dan diakan saat ini saya persilakan untuk menghadap ke jemaat. Para penatua dan diakan di hadapan saudara-saudara adalah jemaat Allah yang harus saudara pimpin dalam melaksanakan tugas kepemimpinan gerejawi. Hendaklah saudara-saudara senantiasa mengingat firman Tuhan sebagai tertulis di dalam 1 Petrus 5 ayat 2 sampai dengan yang ketiga. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Umat yang dikasih Tuhan, inilah para penatua dan diakan. Terimalah, dukung mereka dalam doa, dana, dan juga semangati mereka dalam melaksanakan tugas panggilan sebagai penatua dan diakan. Dan para penatua diakan, inilah jemaat Tuhan yang sudah dipercayakan kepada saudara-saudara untuk dapat dilayani. Dengan penuh sukacita dan ucapan syukur, kita berikan aplaus yang bahagia untuk keberadaan para penatua dan diakan saat ini. Dan para penatua diakan, kami persilakan untuk duduk ke tempat kalenggahan sebagai majelis GKJ Cimahi. Kami persilakan. Dan saat ini sebagai janji dari penatua dan diakan mematuhi Alkitab, pokok-pokok ajaran Gereja Kristen Jawa, dan juga tata gereja dan tata laksana Gereja Kristen Jawa, akan membubuhkan tanda tangan sebagai janji iman mereka. Kami persilakan Bapak Diakan Sihadi. Bapak Penatua Sam Kaleb Sumendap. Bapak Diakan Aris Kris Harnoto. Bapak Diakan Tri Kristianto. Dan Bapak Penatua Richard Yabes Sudarno. Masih tetap bangkit berdiri, mari kita memuji nama Tuhan dari NKB 204, di dunia yang penuh cemar. Hidup bersama
Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bertolong-tolonglah untuk menghadirkan damai sejahtera Allah di dalam kehidupan ini, dan kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.